Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur wa anzalal qur'ana kama anzala fihi taurata wal injila waz zabur wa farada siyamahu wa du'afa li shaimatil ujur wa tafaddala alaihi jazaa'al ma'sur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi a'immatil budur. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh dengan tidak terasa perputaran hari yang silih berganti, bulan pun demikian pula kini memasuki tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah. Maka dari itu mari kita sama-sama manfaatkan sebaik-baiknya. Namun sebelumnya mari kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan magfirah, yang penuh dengan barakah. Mari kita sama-sama manfaatkan nilai-nilai Ramadan sebaik-baiknya. Betapa tidak, sebab belum tentu kita ketemu di tahun yang akan datang. Sementara tahun ini yang Allah masih mempertemukan kita dengan bulan agung ini disia-siakan, betapa rugi dan celakanya kita. Betapa kita akan mendapatkan siksaan dari Allah yang sangat pedih manakala kita melecehkan apa yang diperintahkan Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih yang harus kita perbuat? Karena ini merupakan malam pertama. Tentunya kita harus mempersiapkan diri agar benar-benar puasa dan salat tarawih full selama 1 bulan. Sebab berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, alhamdulillah malam pertama jamaah masjid tidak mampu menampung saking banyaknya jamaah. Tapi kita bisa melihat dan berdasarkan pengalaman yang lalu, hari demi hari, baru saja 4 malam tarawih ternyata jamaah suka bukan semakin mundur malah makin aja di sini. Yang mana orangnya? Tolong, jangan sampai kita campakkan begitu saja. Kenapa? Ini nilai Ramadan yang penuh dengan barakah, magfirah dan rahmat Allah. Kapan kita akan bisa meraih semua apa yang dijanjikan Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu salah satu di antaranya motivasi, dorongan buat kita jangankan beramal kebaikan, girangnya datang Ramadan termasuk haram kita punya badan dalam neraka. Man pariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbahagia, yang merasa girang datangnya Ramadan, haram dia punya badan masuk ke dalam neraka. Ini cuman girangnya doang, cuman bahagianya doang. Loh, kenapa Rasulullah sabdakan seperti ini? Sebab enggak menutup kemungkinan datangnya bulan puasa bukannya girang malah sedih. Apa yang mereka sedihkan? Mikirin tentang kebeli apa tidak baju lebaran. Ada di sini? Ada enggak? Puasa belum, pakaian udah dipikirin. Biasanya ini bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Bu, biasanya begini ibu-ibu apa bapak-bapak nih? Lebaran jadi atau tidak wallahu alam. Udah mikirin pakaiannya, puasanya aja belum. Ada yang begini? Di mana? Oh, bukan di sini. Enggak, ini enggak sedikit di sini. Ya, tolong perhatikan. Jangan kita biarkan waktu berlalu demikian. Kenapa? Itu cuman girangnya gagah. Bagaimana kalau kita lakukan semua kegiatan, apalagi Masjid Saban penuh dengan taklim secara rutin di kuliah subuh maupun Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya.
untuk di samping menambah wawasan dan juga untuk menyadarkan diri kita bahwa hidup kita hanya satu kali, entah esok entah lusa pasti bakal mati. Ini yang harus kita perhatikan. Tentang masalah dunia, tentang kebahagiaan dunia itu hanya semu. Itu hanya sementara yang abadi ada alam akhirat. Sementara kita nggak pernah peduli dengan alam akhirat. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik karena alam yang abadi. Sementara dunia, kayak apapun kayaknya, kayak apapun jabatannya, tetap bakal lengser. Tetap bakal jadi rakyat biasa. Tetap bakal bangkrut dan sebagainya. Tapi akhirat Allah sudah janjikan keberuntungan mereka yang beramal soleh waktu hidup di alam dunia. Nih makanya tolong manfaatkan bulan suci Ramadan dari semenjak awal sampai, karena saya khawatir pengalaman yang lalu tadi, tarawih baru 3 malam jamaah bukan semakin mundur, malah semakin. Yang puasa pun berani mereka makan bakso di pinggir jalan, makan bakmi di pinggir jalan, warteg seakan-akan tidak lagi pakai penghalang. Begitu tampak lut kaki mereka dari bawah, namun kepala kita nggak tahu. Kira-kira orang Islam bukan? Orang Islam bukan? Tolong, ini jangan. Hormati mereka puasa. Man aftara yauman fi ghairi rukhsatin rakhasallahu saumad dahar. Barang siapa orang yang jebol 1 hari saja tanpa uzur menurut syara, maka dibayar seumur hidup, tidak bakalan impas. Padahal yang jebol cuma 1 hari, tapi dibayar seumur hidup berdasarkan hadis Rasulullah, itu tidak akan impas dibayar sekalipun seumur hidup. Kenapa? Karena berbeda antara yang kita tinggalkan tadi dengan penggantian puasa, dengan bulan yang sangat mulia, kita berani jebol di tengah jalan, siap-siap apa yang disabdakan Rasulullah, seumur hidup maka bakalan impas. Ini na'udzubillah min dzalik. Yang kedua lagi, kalau seandainya kita sholat tarawih full, man shoma ramadhana wa qama lailatahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa plus sholat tarawih, Allah akan ampuni dosanya di masa yang lalu. Amin. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ini kalau kita sholat tarawih dan puasa full 1 bulan sesuai dengan perintah Allah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian dan sebagaimana orang sebelum kalian berpuasa, dengan tujuan agar kamu menjadi orang yang bertakwa pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah selama 1 bulan. Makanya di dalam tarawih dan puasa jangan sampai jebol di tengah jalan. Jangan sampai kita berani untuk tidak sholat tarawih, karena pahala begitu besar yang bisa mengampuni dosa di masa yang lalu. Loh, kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena kembali tadi, bahwasanya ada umat Islam di Indonesia ini kan ada 5 macam Islam. Ada Islam yang mukminin, ada Islam yang musingin, ada Islam yang musiman, ada Islam yang muttaqin, ada Islam yang mukhlisin. Kira-kira yang banyak yang mana nih? Bu, yang banyak Islam yang mana nih? Yang mukminin, musingin, musiman, muttaqin atau mukhlisin? Yang banyak yang mana? Kita bisa lihat nanti. Kalau sekarang alhamdulillah semua mukminin. Kenapa? Karena mereka berpuasa. Tapi di saat berjalannya waktu dengan tidak terasa, ternyata satu demi satu yang mengaku sebagai umat Islam jebol di tengah jalan. Kira-kira ini Islam mukminin atau Islam musingin? Musingin apa muslimin? Musingin. Kenapa? Dinasehatin bukan dia nurut, malah justru dia ngambek, marah dan sebagainya. Mas, biarin deh, ini kan urusan pribadi. Mau puasa kayak mau enggak, jangan usil deh. Biarin aneh masuk neraka tanggung basah.
Coba tanggung basah katanya. Ya Allah Rabbi. Dikira neraka enak. Kalau Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis satu riwayat, jangankan apinya bara, api neraka diinjak kaki manusia, otak bisa mendidih. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan mati duluan. Ini arangnya doang diinjak kaki, otak bisa mendidih. Masya Allah, kira-kira kayak apa? Makanya saya waktu refreshing ke Gunung Derajat di daerah Garut, di situ kan ada kawah, ya. Begitu naik ke bukit yang paling tinggi, ada klasifikasi kawah. Ada yang 100 cc panasnya, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300 cc. Saya dengan keluarga, ketika kita minta hantar kepada tour guide, ya, akhirnya dia ceritakan, Pak Haji, ini yang 100 cc, ini 200, 250, ini 300. Ini kita mengadakan eksperimen. Seekor anjing dilempar ke 300 cc panasnya, 5 menit itu anjing daging dan kulit rontok dari tulang. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau percaya silahkan datang ke Gunung Derajat sana. Mau coba? Rendam diri di sana. Kalau nggak percaya, makanya kalau nggak percaya silahkan mati duluan. Jangan dianggap enteng dengan neraka. Jangan dilecehkan dengan neraka. Baraknya saja, kawah yang ada di sana saja panasnya kayak apa, apalagi api neraka. Na'udzubillah min nih. Makanya kembali yuk kita sama-sama song-song pelaksanaan ibadah puasa dari awal sampai akhir. Salat tarawih pun demikian pula, supaya benar-benar badan kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Yang kedua, agar kita dosa kita diampuni di masa yang lalu. Sebab berapa banyak dosa yang kita telah perbuat. Berapa banyak dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Mungkin yang besar bisa dihitung dengan jari, tapi yang kecil pernah ngitungin dosa? Kalau seandainya dibuat gudang, kira-kira dosa kita penuh nggak tuh gudang? Penuh nggak? Sadar nggak? Nah, kalau sadar, ada kesempatan emas di bulan Ramadan untuk puasa dan tarawih, Allah akan ampuni dosanya di masa yang lalu. Mudah-mudahan kita semua, amin ya rabbal alamin. Tapi dengan cara istiqomah. Tahu istiqomah? Artinya nggak pernah sholat tarawih ditinggal, apalagi ibadah puasa. Yang wajib maupun yang sunnah, rutinitas dia selalu lakukan. Ini namanya istiqomah. Apa janji Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam ibadah, tidak mengenal situasi dan kondisi, tetap ibadah dia laksanakan terus. Tidak peduli tetangga maupun saudara jebol di tengah jalan, tetap dia puasa. Tidak menghiraukan tetangga enggak sholat tarawih, tetap dia sholat tarawih. Ini namanya istiqomah. Nah, kalau orang sudah seperti ini, apa janji dalam Al-Quran tadi? Qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tidak labil, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Nah, apa kata Allah? Allah mengutus malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Hai malaikat, berikan kabar tuh kepada orang yang istiqomah di dalam puasa maupun salat tarawih atau ibadah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Terus menerus dia lakukan. Apa kata Allah? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih tahu terhadap mereka yang istiqomah, jangan takut. Di saat menjelang bulan suci Ramadan, semua barang-barang gak ada yang turun kecuali celana pendek. Yang turun celana, semua barang serba
Demo di mana-mana terjadi karena ingin supaya jangan sampai rakyat dipersusah dengan sebab barang kebutuhan sembako di bulan suci Ramadan. Tapi harga tetap jangan takut kata Allah. Ya. Harga boleh naik, telur, minyak betapa susahnya untuk cari. Walaupun ada harganya mahal, itu pun harus bawa KTP. Beli minyak pakai KTP, Masya Allah. Kira-kira kayak apa itu? Nah ini, kembali. Itu kata Allah, Allah takhafu, jangan takut. Barang boleh naik, telur, minyak, beras, dan sebagainya boleh naik. Yang penting kebeli. Yang penting, loh gimana Ustaz? Barang naik yang penting kebeli. Itu sebab sudah diinformasikan oleh Allah. Orang yang istiqomah jangan takut. Apapun yang terjadi. Ini yang harus kita sikapi dengan benar-benar kita pikirkan secara dalam, tulus dengan ikhlas. Apapun yang terjadi, ingat hanya Allah lah yang maha mengetahui. Allah yang maha membalas. Allah yang akan melihat apapun yang kita lakukan. Makanya tolong nih Ramadan, jangan sampai jebol di tengah jalan. Salat tarawih pun jangan coba kita berani untuk meninggalkan. Na'udzubillah min. Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Ya orang lain boleh tetangga ribut, udah ke mall beli pakaian lebaran, tapi kita belum. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Urusan pakaian lebaran bukan urusan kita manusia, tapi urusan siapa? Urusan Allah. Karena innallaha yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan masing-masing, apa yang Allah kehendaki. Itu semua adalah kehendak Allah. Yang kita harus capai bagaimana kita bisa selamat nanti di akhirat. Kalau di dunia susah kayak apapun, insya Allah lebaran pasti kebeli baju. Walaupun lebaran laisal id liman labisal jadid innamal itaatuhu tazid. Yang namanya lebaran bukan pakaian yang bertambah, tapi taatnya yang makin bertambah. Ini kagak. Pakaiannya bertambah, taatnya bulan puasa rajin ibadah, rajin salat berjamaah, rajin salat sunnah witir. Puasa bubar semua ikut. Ada di sini. Ini namanya Islam musiman. Islam ada di sini, Islam musiman. Bulan puasa getol, rajin salat tarawih, rajin salat subuh berjamaah, rajin puasa, rajin bersedekah. Puasa bubar semua ikut. Ini namanya Islam. Ada di sini. Enggak perlu diceritakan. Lihat aja wajahnya masing-masing. Itu kan, ini kembali. Saya rasa tanggung jawab, rasa kesian. Kita sebagai umat Islam harus saling mengingatkan. Jangan sampai merasa kita benar, merasa udah bersih, merasa udah suci segala macam. Jangan, siapapun yang nama manusia nggak lepas dari noda dan dosa. Apalagi kalau kita koreksi diri tadi, berapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Makanya waktu sejarah kemarin di Turki, ke Jalaluddin Rumi, seorang sufi, ya, itu luar biasa. Dari berbagai macam turis berdatangan ke makom Jalaluddin Rumi. Dia membuat sebuah syair, bahkan karangan-karangan beliau pun dipajang di museum beliau. Salah satu yang saya ingat adalah apa kata dia? Perhatikanlah dirimu, jangan memperhatikan orang lain. Ini oleh beliau, walaupun itu hadis berdasarkan Quran juga ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu enggak memperhatikan dirimu? Itu kan? Terkadang kita kan manusia bukan memperhatikan diri, malah memperhatikan orang lain. Memperhatikan kebaikannya sih mending. Ini kejelekannya yang diperhatikan. Percis kayak pepatah, di mana gajah di semut di seberang lautan tampak, gajah di kelopak mata. Hanya kesalahan orang lain blas diceritakan, dirinya sendiri banyak dosa tapi nggak pernah
ini kata Jalaluddin Rumi. Makanya Allah bilang wa fi anfusikum afala tusirun. Apakah kamu enggak melihat diri kamu? Kalau bahasa kita, jangan ngoreksi orang lain tapi koreksi diri kita sendiri. Ini na'udzubillah. Insya Allah dengan bulan Ramadan yang suci, yang bisa mengampuni dosa, tidak ada lagi bulan kecuali bulan Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ini salah satu di antaranya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Allah, kalau kita sudah istiqomah dalam puasa, dalam ibadah selama hayat di kandung badun, bukan saja jaminan Allah, jangan takut, jangan bersedih hati, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Hai malaikat, berikan kabar gembira kepada mereka yang istiqomah. Surga sudah Allah siapkan buat mereka yang istiqomah. Ini janji Allah, kira-kira bohong apa enggak nih? Pak, Bu, janji Allah bohong atau tidak? Janji kita bohong dulu. Itu kan? Janji Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah enggak akan meleset. Apa kata Allah tadi? Orang yang istiqomah tidak akan takut, dijamin oleh Allah, tidak akan bersedih hati, bahkan surga tempat kembali orang yang istiqomah. Makanya selama hidup kita jangan coba berani meninggalkan perintah Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kembali buat kita pembekalan supaya jangan ada pelecehan bulan yang suci ini. Jangan sampai dibiarkan begitu saja tanpa beramal soleh. Karena sayang dan sayang belum tentu kita ketemu di tahun yang akan datang. Ini janji Allah. Nah, kemudian yang keempat, di dalam pelaksanaan Ramadan ini, tolong sekali lagi, ada nilai yang bisa membatalkan puasa, ada yang bisa menghilangkan pahala. Kira-kira yang kita khawatirkan yang mana nih? Batal puasa atau pahala puasa? Kalau batal puasa bisa diganti dengan bulan lain. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah dalam ayat ini bahwasanya barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dalam keadaan sakit ataupun berpergian boleh please nggak puasa, tapi wajib diganti di bulan lain. Ini namanya dispensasi, rukhsah dari Allah. Boleh nggak puasa, yang penting sakit, uzur menurut ahli medis, menurut dokter, Pak, Bu, jangan puasa dulu. Karena saya nggak jamin kalau bapak ibu puasa ibu menjadi sehat, malah yang khawatir nanti semakin kronis. Kita ikuti resep dokter, boleh nggak puasa, tapi wajib di qada setelah bulan suci Ramadan. Itu dispensasi. Ini baru aja sakit lambung udah alasan, padahal puasanya belum. Mah papa besok nggak puasa deh. Kenapa? Lambung khawatir. Kumatnya belum, puasanya enggak, itu kan. Nah ini jadi udah suuzon dengan Allah. Ini tolong jangan. Jadi pertama, jangan dusta di bulan puasa di saat kita ibadah kepada Allah. Yang kedua, an-namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Ngadu jangkrik aja nggak boleh, apalagi ngadu orang. Iya kan? Kau ngadu domba. Ini yang namanya apa? Provokator. Bicara dengan ini begini dengan tujuannya supaya mereka timbul keretakan, timbul pertikaian, timbul perkelahian, karena dia nggak suka, nggak senang melihat orang dalam keadaan damai. Itu namanya provokator. Ya. Nah, kalau ibarat kita umpamanya mungkin percis kayak orang pakai belangkon gitu. Tahu pakai belangkon? Di depan senyum, di belakang ada di sini yang pakai belangkon. Jangan seperti belangkon, ya. Atau gibah, ngomongin orang kejelekannya di belakang. Ini pahala puasa hilang. Kalau nggak percaya, silakan mati duluan.
Ya Rob, ketika Allah mempertemukan, membagikan hisab kepada kita, amal masing-masing, begitu dilihat tahun 2022 ternyata nihil, nggak ada nilai puasa. Ketika kita mengatakan, ya Rob, kenapa saya puasa nggak ada nilai di tahun 2022? Mas, Pak, Bu, ingat nggak dulu? Saya juga percaya, kamu puasa, tapi sayang, kerja kamu cuman gibah. Ngomongin, nih hati-hati. Mulutmu adalah harimau. Hifdzul lisan. Jaga lidahmu. Jangan sampai lidah ini mengucapkan sesuatu yang bisa menjelekkan orang lain. Jangan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang tergantung kepada lidahnya. Berapa banyak orang gara-gara lidah masuk penjara. Berapa banyak gara-gara lidah mereka timbul berantem dan lain sebagainya. Ini bahaya lidah. Tolong di luar Ramadan maupun dalam Ramadan jangan coba-coba kita berani gibah. Yang keempat, yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ini biasanya suka rajin sumpah palsu, kira-kira pejabat atau wong cilik, rakyat biasa, atau ibu-ibu dengan bapak-bapak, atau bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kira-kira yang banyak sumpah palsu siapa? Oh, tolong, yaminul kadzibah. Yang kelima, wa nazratu bisyahwatin, memandang sesuatu penuh dengan hawa nafsu. Makanya ngebuburit jangan di mall, jangan di taman-taman. Kemarin saya bilang waktu dalam perjalanan ke Istanbul, turun dari bandara, saya bilang kok beda ya. Turis di Turki nggak ada yang pakai celana seksi, nggak ada yang telanjang di sana turis. Semua pakai jas, semua pakai baju dingin. Saking apanya? Saking apanya? Tapi di Indonesia, ini bahaya kalau melihat orang seperti itu. Kira-kira mata kita merem atau melotot? Melotot atau merem? Timbul hawa nafsu, pahala hilang. Tolong makanya jaga nih mata, jaga nih mulut, jangan sembarangan berbicara. Mayalfizu ladaihi min raqib wa atid. Tidak ada satu lontaran kata yang kamu ucapkan melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jangan gegabah dalam ngomong. Orang boleh gak dengar, orang boleh gak tahu apa yang kita ucapkan, tapi malaikat wafikum sama'una lahum. Ingat, di tengah-tengah kamu ada intal Allah. Ada intal Allah. Intal manusia mungkin bisa teledor, bisa nggak ditulis, tapi intal Allah kira-kira gimana? Nihmayal pazu. Tidak ada satu ucapan kata pun yang nggak ditulis sama Allah. Siapapun, dengan siapapun mereka. Tolong hati-hati. Jaga nih bulan puasa. Jangan memandang sesuatu penuh dengan hawa nafsu. 5 macam ini yang bisa menghilangkan pahala puasa. Inilah pembenahan dan sekaligus pemeliharaan kita selama bulan suci Ramadan. Kesimpulannya, jangan sekali-kali kita berani jebol tanpa uzur menurut syarat. Yang kedua, jangan disia-siakan ibadah selama hidup kita. Jangan dicampakkan begitu saja. Kenapa? Sebab kita bakal mati. Yang ketiga, jangan ambisi dengan dunia. Yang perlu kita perhatikan adalah akhirat. Sebab kalau dunia semua bakal ditinggal, sementara walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik buat kamu daripada dunia. Kenapa? Dunia bakal punah, bakal rusak, bahkan ditinggal. Sementara akhirat yang abadi nggak pernah kita lakoni. Ini na'udzubillah min dalik. Makanya tolong mari kita tempuh akhirat untuk keselamatan dan kebahagiaan dengan cara perbanyak beramal soleh, bersedekah. Apalagi nih ibu-ibu sini rajin banget nih, udah daftar untuk memberikan orang yang buka man aftara yauman. Barang siapa orang yang memberikan orang yang buka puasa, itu pahalanya seperti orang yang puasa. Coba kita kalau ngasih lontong 100 lontong aja, plus sama bala-bala sama sambal kacangnya, kira-kira dimakan 50 orang, itu pahala sama dengan puasa 50. Nih, makanya tolong itu sedekah bulan Ramadan perbanyak, jangan bakhil, jangan pelit, juga perbanyak baca Quran, yakni tadarus.
Daripada kita habis subuh, biasanya yang paling enak sementara program di Saban kebanyakan subuh adalah kuliah subuh atau pengkajian kitab dan sebagainya. Manfaatkan sebaik-baiknya daripada kita tolong lebih baik tidur di masjid sambil ngaji daripada tidur di ada pahalanya. Yang terakhir, mari kita sama-sama manfaatkan nilai Ramadan dengan beramal soleh, terutama rajin beribadah. Tapi ini pun jangan hanya musiman di bulan puasa, tapi selama hayat kita dikandung badan. Insya Allah kalau semua ibadah kita lakukan, niscaya kita akan mati husnul khatimah. Tapi jangan mimpi kita akan husnul khatimah manakala perintah Allah dan Rasulullah kita nggak pedulikan. Itu niscaya akan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, pembenahan di malam pertama untuk mengingat kita jangan sampai menyalahgunakan bulan suci ini. Bulan yang penuh dengan barokah, rahmat dan ampunan Allah jangan disia-siakan. Mudah-mudahan harapan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa istiqomah di dalam ibadah selama hayat dikandung badan, sehingga kelak kita semua mati husnul khatimah. Yang terakhir, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya manakala dalam keseharian, dalam pembinaan taklim, baik remaja maupun ibu-ibu maupun bapak-bapak. Tolong manakala terdapat kekurangan kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah kita bertemu nanti di pengakhir bulan suci Ramadan. Karena biasanya saya awal dan akhir. Awal sebagai pembenahan, pembekalan puasa, akhir sebagai perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah. Inilah saya kira, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.